Hai. Nama saya Fahri Fiksan Rizal, NIM 119140128 dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Radot Andri Kesagala, NIM 119220162 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Martin Pasaribu, NIM 119140142, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah, NIM 119220132. Saya Indah Cahaya Ramadhani dengan NIM 119220178 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Kevin Tanuwijaya, NIM 119140207 dari Program Studi Teknik Informatika. Pernah dengar tentang kacamata 3 dimensi? Iya, yang biasanya dipakai nonton bioskop itu. Nah, bener banget tuh. Biasanya kalau nggak pakai kacamata 3 dimensi, tayangannya tuh bakalan kelihatan kayak gini. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can hear you! Aye, aye, Captain! Good! In you go! Susah ya ngelihatnya. Pernah nggak sih bertanya, kenapa menggunakan kacamata bisa membuat suatu tampilan gambar ataupun video berubah drastis dari yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi? Dari pertanyaan tersebut, kelompok kami mencoba mencari tahu kira-kira apa konsep yang ada di balik kacamata 3 dimensi. Untuk itu kami membuat suatu peragaan alat sederhana berupa kacamata 3 dimensi sederhana yang dapat dibuat dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya akan dijelaskan konsep tentang bagaimana suatu kacamata 3 dimensi dapat digunakan. Oke, langsung saja kita akan membuat kacamata 3D. Alat yang kita butuhkan adalah ini, dan ini yang akan disatu padukan menjadi ini. Langkah pertama, gambarlah pola di garis tersebut yang nantinya membentuk sebuah kacamata. Jika kalian kebingungan dengan polanya, maka saya kasih saran polanya seperti ini. Atau jika kalian mau gampang, beli aja frame kacamata di toko optik. Yang kedua, oh iya, jangan lupa digunting ya. Guntinglah plastik mika yang ukurannya sedikit lebih besar dari lubang kacamata. Yang ketiga, caranya adalah dengan melihat gambar ini dengan posisi lensa warna biru di sebelah kanan dan lensa warna merah di sebelah kiri. Plastik mika atau lensa tersebut sudah benar jika yang warna biru hanya bisa melihat warna merah menjadi hitam. Begitu pun sebaliknya, yang warna merah hanya bisa melihat biru warna menjadi hitam. Ada beberapa tipe polarisasi. Tipe polarisasi yang digunakan dalam kacamata 3D adalah polarisasi absorpsi selektif. Dalam fenomena polarisasi cahaya, cahaya alami yang getarannya ke segala arah tetapi tegak lurus terhadap arah merambatnya atau gelombang transversal. Ketika melewati filter polarisasi, getaran horizontal diserap sedangkan getaran vertikal hanya diserap sebagian. Cahaya alami yang getarannya ke segala arah disebut cahaya tak terpolarisasi. Sedangkan cahaya yang melewati polaroid hanya memiliki getaran pada satu arah saja, yaitu arah vertikal yang disebut cahaya terpolarisasi linier. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kacamata 3 dimensi dapat berfungsi menggunakan konsep polarisasi. Kita misalkan kepada suatu fenomena. Misalkan pada suatu fenomena terdapat 2 buah proyektor, yaitu proyektor A dan proyektor B. Pada proyektor A akan diproyeksikan sebuah gambar dengan gelombang cahaya yang memiliki arah bidang getar horizontal, sedangkan pada proyektor B akan diproyeksikan suatu gambar dengan gelombang cahaya yang memiliki arah bidang getar vertikal. Kedua pemancaran proyeksi ini akan dipancarkan kepada suatu layar, sehingga pada layar akan nampak suatu kombinasi gambar hasil dari proyeksi proyektor A dan proyektor B.
Namun, gambar ini jika dilihat hanya dengan mata telanjang, maka hasilnya akan tidak jelas. Untuk dapat melihatnya dengan jelas, kita memerlukan kacamata 3 dimensi polarisasi. Kacamata 3 dimensi polarisasi, lensanya terbuat dari bahan selektif polaroid. Selektif polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar suatu gelombang cahaya dan hanya akan mengizinkan salah satu arah bidang getar gelombang cahaya tersebut untuk melewati. Pada layar hasil proyeksi ini terdapat suatu gelombang cahaya yang memiliki 2 arah bidang getar. Di layar ini memiliki 2 arah bidang getar karena pada layar ini merupakan hasil kombinasi dari proyektor A yang memproyeksikan gambar dengan arah bidang getar horizontal dan proyektor B yang memproyeksikan gambar dengan arah bidang getar vertikal. Sehingga pada gambar ini, pada layar memiliki 2 arah bidang getar, yaitu horizontal dan vertikal. Pada kacamata 3 dimensi polarisasi ini terdapat 2 lensa. Lensa pertama kita sebut dengan lensa A yang di sebelah kiri, sedangkan lensa kedua yang sebelah kanan kita sebut dengan lensa B. Lensa polarisasi A akan menyerap gelombang cahaya dengan arah bidang getar vertikal dan hanya akan mengizinkan gelombang cahaya dengan arah bidang getar horizontal untuk melewatinya. Sehingga pada lensa A, lensa sebelah kiri, yang dapat dilihat oleh mata kiri kita hanyalah gambar dari proyeksi proyektor A. Pada lensa polarisasi B, gelombang cahaya yang akan diserap adalah gelombang cahaya yang memiliki arah bidang getar horizontal, karena yang diizinkan lewat hanyalah gelombang cahaya yang memiliki arah getar vertikal. Sehingga pada lensa B ini atau pada mata kanan kita yang terlihat hanyalah gambar proyeksi dari proyektor B. Dengan mengkombinasikan 2 gambar tersebut dan memakai kacamata 3 dimensi ini, kita akan melihat hasil gambar pada layar akan membentuk suatu kombinasi gambar 3 dimensi yang luar biasa. Begitulah bagaimana caranya kacamata 3 dimensi ini dapat bekerja menggunakan konsep polarisasi. Kelebihan kacamata 3D buatan kami diantaranya adalah kacamata ini membuat gambar film bioskop atau televisi seperti adegan 3 dimensi yang terlihat nyata, dengan objek yang bergerak keluar masuk layar dan seolah menuju ke arah pengguna. Kacamata 3D membuat penggunanya merasa menjadi bagian dari adegan film, tidak hanya sebagai seorang yang duduk di sana menonton adegan film. Dalam pembuatannya, kacamata ini juga tidak membutuhkan biaya mahal serta mudah dalam membuatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari alat RBL kita kali ini, kacamata 3 dimensi. Nonton menggunakan kacamata 3 dimensi ini bisa berdampak buruk bagi mata kita. Berdasarkan dari kenyataan bahwa teknologi ini menunjukkan inkonsistensi dan realitas. Biasanya ketika kita melihat dekat, mata kita akan berkonvergen, dan saat kita melihat jarak jauh, mata kita akan berdivergen. Bentuk lensa kita juga akan mengalami akomodasi, sehingga gambar akan difokuskan jatuh pada retina. Sehingga kita juga akan melihat objek dengan jelas. Hal ini tidak terjadi jika kita menonton tayangan 3 dimensi. Kacamata 3 dimensi bekerja dengan memanfaatkan sistem penglihatan binokular manusia yang menggabungkan 2 gambar berbeda yang akan bersatu ketika memasuki mata dan akan menghasilkan sensasi seperti hidup. Sistem penglihatan binokular memungkinkan manusia untuk melihat dari 2 perspektif berbeda hanya dengan merubah fokus penglihatan walaupun dari jarak yang sama. Otak memiliki kemampuan untuk mengkolerasikan dan memperkirakan posisi, jarak, kecepatan melalui impuls yang didapat dari sistem binokular mata. Ketika kita menonton tayangan 3 dimensi, mata kiri melihat satu gambar dan mata kanan akan melihat gambar lainnya. Otak menggunakan efek ini untuk menghasilkan gambar 3 dimensi. Merupakan pengalaman sensorik yang baru saat melihat tayangan 3 dimensi. Proses konvergensi dan divergensi bertentangan dengan faktor akomodasi. Hal ini dikarenakan mata mengakomodasi dengan berfokus pada sumber cahaya pada satu jarak, tetapi pada waktu yang sama, proses konvergen dan divergen pada jarak lain untuk melihat gambar 3 dimensi tergantung pada posisi dalam ruang. Contohnya adalah apabila kita menonton dari jarak sekitar 5 meter, mata akan berkonvergen untuk jarak 5 meter. Ketika posisi kita menyimpang dalam ruangan, mata akan berkonvergen untuk jarak 3 meter.
akan pengalaman menangkap kualitas gambar yang sama di mana posisi kita akan berada walaupun kedua mata kita berbeda conversion. Masalah ini terbukti dengan banyaknya kasus di mana banyak orang mengalami gejala sakit kepala, mual, mabuk, bahkan disorientasi setelah menonton tayangan 3 dimensi. Sistem kacamata warna ini juga mempunyai kelemahan. Warna dari film tersebut terlihat tidak baik sehingga kualitas gambar yang terlihat kurang begitu bagus. Nah, jadi ternyata seperti itulah konsep polarisasi yang digunakan dalam kacamata 3 dimensi yang membuat sebuah gambar atau suatu tampilan 2 dimensi berubah menjadi sesuatu yang lebih realistik. Terima kasih. Kacamata 3 dimensi polarisasi ini dibuat dengan Jika pencerahan tersebut sudah lensanya dibuat dengan silakan pasang lensanya dibuat dengan mikrofon bahan ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Radot. Jatuh lagi.